didukung oleh sampaikan bahwa tim terjun payung mengibarkan bendera foto Presiden Republik Indonesia dan foto Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih atas kerja keras, atas pengabdian seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Polri memiliki peran sentral di masyarakat, selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Tantangan ke depan tidaklah semakin mudah, baik dari sisi geopolitik, dari sisi ekonomi, teknologi, iklim, semuanya semakin rumit dan penuh dengan ketidakpastian. Sehingga ke depan Polri harus semakin lincah, harus semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis, harus menjadi cooling system dan perekat kebinekaan, harus profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku kejahatan. Terima kasih Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pemirsa, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri mengalami berbagai perubahan signifikan, terutama dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk menghadapi setiap perubahan lingkungan strategis. Lalu bagaimanakah strategi Polri memberikan landasan yang kuat untuk membangun Polri yang lebih tangguh di masa yang akan datang menuju Indonesia Emas 2045? Kita akan membahasnya bersama dengan Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, dan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam Pak Truno dan juga Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Fira, salam presisi. Salam presisi, terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk datang ke studio kita di Metro TV. Mengawali diskusi, saya ke Pak Truno dulu, ini terkait dengan visi Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mewujudkan itu sebetulnya bagaimana upaya dari sisi Polri sendiri untuk dari segi perbaikan maupun juga perubahannya? Ya, yang pertama Mbak Fira perlu kami sampaikan terlebih dahulu, kami akan review flashback sebagaimana grand strategis Polri yang sudah kita bangun selama kurang lebih adalah 20 tahun. Dan kemudian tadi mengacu pada amanat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, di mana pada sambutan 1 Juli yang lalu disampaikan bahwasannya Polri menjaga stabilitas dan keamanan di era demokrasi, ya, kemudian juga agenda-agenda besar pembangunan nasional, tentunya ini tidak mudah. Maka dari itu Bapak Presiden juga menyampaikan di mana Polri ini memiliki peran yang sangat sentral, selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan ikuti dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian juga selanjutnya tadi disampaikan juga, maka dari itu Polri harus adaptif dan memiliki cara pandang yang strategis, juga sebagai cooling system. Dan kemudian juga tentunya profesional dalam penegakan hukum serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari para pelaku-pelaku kejahatan. Dan juga Polri juga harus mampu mengikuti setiap dunia perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta juga menjalin kerjasama sehingga memperkuat keamanan negeri ini. Dalam hal ini tentu tantangan ke depan tidaklah mudah. Sisi tadi disampaikan oleh Bapak Presiden tentang sisi geopolitik, ekonomi, kemudian teknologi, iklim, semuanya rumit dengan adanya ketidakpastian. Namun demikian tentunya Polri memiliki grand strategis tahun 2005-2025. Di mana pembangunan nasional Indonesia ini kan berkesinambungan dan tentunya juga menyentuh semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
di mana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN ini juga Polri maka mengacu kepada program-program pemerintah maka melakukan sinkronisasi untuk mendukung program-program pemerintah. Polri sebagai lembaga pemerintah tentunya di bidang keamanan merumuskan dan tentunya juga menetapkan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, pendek secara strategis dan tentunya ini memerlukan suatu perkembangan yang sangat dinamis dengan adanya perkembangan lingkungan strategis seperti itu. Ya. Kita tahu bahwa Grenstra yang tadi disampaikan begitu ya, saat ini sudah berada di tahap keempat dan apa saja pencapaian telah diraih Polri dengan 3 tahapan sebelumnya Pak, yaitu dari trust building, partnership building, dan juga strive for excellence itu. Ya tentunya Polri sebagai alat negara, tentunya ini menyusun dalam aspek perencanaan dan kemudian dokumen perencanaan sesuai dengan sebagaimana arahan strategis tadi. Di mana potensi dan permasalahan serta kondisi perkembangan ini kan selalu adanya perubahan lingkungan strategis. Di mana ada capaian-capaian selama 5 tahun dari mana grand strategis turun menjadi suatu rencana strategis per 5 tahun. Pada tahap 5 tahun pertama itu adalah trust building, kemudian juga partnership building, dan sekarang sudah memasuki tahap 3 dan 4 menjelang 2025 adalah pada tahapan strive for excellence. Nah tentunya dinamika dengan perkembangan lingkungan strategis ini kita juga akan menghadapi di tahun 2025 nanti kita sedang akan menyusun. Tentu capaian-capaiannya ini juga melalui langkah-langkah yang direncanakan dan kemudian juga untuk menyongsong di 2025 sampai dengan 2045 ini juga melakukan langkah-langkah secara strategis di mana menerima masukan-masukan, juga melakukan perencanaan, kemudian FGD, para pakar, dan tentu ini menjadi acuan untuk ke depan. Untuk hasilnya tentu capaian-capaian melalui capaian-capaian kelembagaan, nanti juga kami akan menyampaikan terkait dengan adanya kebijakan Bapak Kapolri, transformasi Polri, kemudian juga ada Beyond to Trust Polri, presisi, tentu ini juga ukuran yang bisa diukur dalam capaian-capaian grand strategis Polri. Jadi memang ada tolak ukur yang jelas gitu ya, mengukur bagaimana kinerja Polri dari periode ke periodenya. Betul. Nah, saya kemudian ingin ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, bagaimana Kompolnas memandang soal rencana strategis Polri ini dalam upaya melakukan perubahan dan juga perbaikan dengan membuat satu acuan di dalam bertindak begitu? Iya. Sebetulnya grand strategy ini kan sebagai acuan, ini kan jalannya, sehingga untuk panduan. Ketika panduan itu dilakukan dengan benar, pasti nanti hasilnya bagus. Nah, Kompolnas sendiri sebagai pengawas fungsional itu sebetulnya salah satu fungsinya adalah menjadi jembatan antara publik dan Polri. Karena yang dilakukan Polri ini kan teman-teman ya Pak Truno dan Kapolri dan semua aparatnya 460.000 personil sekarang ini adalah memberikan pelayanan ke publik. Sektor pelayanan publik di bidang keamanan yang membuat rasa aman dan tidak hanya aman tapi juga rasa aman. 2 hal inilah yang kemudian harus dibangun oleh Polri. Oleh karena itu kami melihat tahapan-tahapan ini memang harus secara konsekuen dilakukan dengan presisi betul, kemudian dengan langkah-langkah yang tepat, dengan perhitungan yang cermat dan dengan memperhatikan kebutuhan publik. Karena kebutuhan publik ini kan dinamika sekali, apalagi sekarang keniscayaan mengenai kemajuan teknologi nggak bisa kita hindari dari Pak Presiden menyatakan seperti itu, dan saya kira Polri harus bicara beyond the future. Karena kalau kita hanya bicara hari ini, maka yang terjadi adalah hanya mengoreksi terus. Tapi kalau beyond the future kita akan lihat harusnya bagaimana masyarakat itu nyaman, bekerja normal, kemudian aktivitasnya sehari-hari baik, dan tugasnya Polri memang itu. Maka jadi proyeksi ke depan ya? Proyeksi ke depan dengan tugas pokok yang 3 di undang-undang itu jelas. Memelihara Kamtipmas, penegak hukum, dan sebagai payungnya, filosofinya adalah sebagai pelindung, pengayom, pelayan. Saya kira grand strategi harus dibungkus dengan tiga tugas pokok ini. Nah, nanti usai jeda kita juga akan bahas lebih lanjut. Tadi Pak Truno sempat menyinggung soal program Beyond Trust. Nah, seperti apa sih sebetulnya program itu? Tapi nanti usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh
Kembali bersama kami, saya lanjutkan diskusi, saya ke Pak Truno. Jadi program yang sudah diluncurkan pada 2024, Beyond Trust Presisi, itu seperti apa sebetulnya dan apa tujuan dari program ini, Pak? Ya, sebelumnya kami jelaskan Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, memiliki 4 kebijakan dan 16 program. Di mana 4 kebijakan ini adalah merupakan transformasi Polri, yaitu organisasi, operasional, pelayanan, dan pengawasan. Dalam 16 kegiatan ini, terus kemudian menjadi ada suatu program Beyond Trust Presisi. Ini ada dua tahapan, di mana lebih mengedepankan dengan 4 kebijakan yang sama, transformasi operasional, organisasi, pelayanan publik, dan pengawasan. Pada periode 1 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, ini ada 8 program yang menjadi suatu prioritas, yaitu membangun budaya integritas organisasi, kemudian kedua menerapkan sistem pemolisian berbasis digital, dan selanjutnya ketiga mengembangkan sumber daya manusia unggul, menciptakan suasana kondusif di masyarakat, sampai dengan memantapkan pemeliharaan Kamtipmas, mengoptimalkan penegakan hukum yang humanis, meningkatkan pelayanan publik, serta mengoptimalkan pengawasan. Nah, semua ini menjadi bagian daripada 4 kebijakan dan program. Kemudian juga pada tahun ini, 2024, periode pada 26 Januari sampai dengan 30 September, itu juga tetap transformasi 4 tadi, organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan, di mana 8 program menjadi prioritasnya di sini adalah menerapkan sistem pemolisian berbasis digital, mengembangkan sumber daya manusia unggul, menciptakan suasana kondusif di masyarakat, memantapkan pemeliharaan Kamtipmas, kemudian mengoptimalkan penegakan hukum yang humanis, yang keenam adalah meningkatkan pelayanan publik, dan ketujuh mengoptimalkan pengawasan. Setiap kegiatan pada program-program ini memiliki landasan untuk bekerja yang kemudian juga bisa terukur. Untuk pada periode terakhir saja, survei nasional per Agustus, ini persepsi publik dan tingkat kepuasan melalui program Beyond Trust, ini dapat terlihat jelas terjadi adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja Polri berdasarkan survei yang secara nasional oleh Indonesia Development Monitoring atau IDM. Untuk tingkat aksesibilitas citra positif Polri ini sebesar 90,2%. Kemudian tingkat kepuasan pada program penegakan hukum ini ada 84,6%, sedangkan 82,6% pada tingkat kepuasan memelihara Kamtipmas, dan kemudian 80,7% adalah tingkat kepuasan pelayanan publik Polri. Tentu capaian-capaian ini juga tidak terlepas selain daripada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yaitu adanya kerjasama. Sebagaimana Bapak Presiden tadi, Bapak Kapolri tentunya breakdown apa yang menjadi harapan Bapak Presiden, tentu menjadi harapan masyarakat juga secara umum. Tentunya ini dalam tingkatan-tingkatan pelayanan kepuasan publik, ini khususnya di bidang pelayanan kita membuat suatu capaian-capaian. Nah, capaian ini siapa yang menilai, Pak Truno? Iya, dalam capaian-capaian ini tadi kita lihat adalah dari terukurnya melalui survei, namun kemudian secara implementatif ya, kami juga memiliki data. Dalam capaian selama periode 2014 sampai dengan 2024, ini ada capaian-capaian yang khususnya di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, kemudian juga sarana prasarana, ada digitalisasi pelayanan, kemudian penegakan hukum, dan pengawasan serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu contoh dalam kelembagaan yang terakhir kita sudah pernah menyampaikan, bahwasannya dengan adanya dinamika tadi, dengan lingkungan strategis yang berkembang, ada kebutuhan beberapa struktural maupun juga instrumen, terbentuknya Direktorat PPA dan PPO, serta ada 8 Polda yang juga sekarang sudah memiliki direktorat sendiri, yaitu adalah Direktorat Reserse Siber. Tentu ini berbasis pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis yang ada, seperti itu. Baik, jadi atas capaian tersebut kemudian dievaluasi, dinilai oleh survei. Survei ini apakah menggunakan lembaga internal atau eksternal? Ya, ini lembaga eksternal ya, secara independen adalah IDM, Indonesia Development Monitoring, dan tentunya ini dinamis ya. Kadang-kadang juga ada yang memang memiliki pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan di lapangan, ya tentunya secara tingkat yang menjadi tolak ukur ini menjadi kepuasan adalah adanya tadi
seperti capaian-capaian yang secara instrumen ataupun struktural ataupun kegiatan-kegiatan baik itu kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana. Salah satunya saja sarana prasarana seperti Bapak Kapolri sangat intens sekali ya terkait dengan ruangan-ruangan layanan pada kaum rentan. Misalnya para kaum disabilitas. Jadi sudah hampir pada data kami saja ini sudah ada 2.404 ruang ramah anak ya. Jumlahnya seluruhnya ya, ini ada pembangunan 19.105 fasilitas bagi kelompok rentan pada kantor-kantor polisi, diantaranya 2.404 ruang ramah anak, 2.221 adalah ruang laktasi ibu, kemudian juga 2.929 jalur khusus untuk disabilitas, toilet ada khusus disabilitas ada 2.392, kemudian juga tanda khusus disabilitas dan kursi roda ini ada 2.805 dan 2.724, dan parkir khusus serta elevator handrail yang berjumlah 1.251. Tentunya ini bagian daripada bagaimana untuk meningkatkan pelayanan dan menuju kepada persepsi kepuasan publik. Baik, saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu tadi disampaikan Pak Truno begitu ya, ada program Beyond Trust Presisi 2024 dan itu sangat banyak sekali rincian programnya, tetapi juga ada indikatornya bagaimana mengukur keberhasilan dari program tersebut dan bahkan melibatkan juga lembaga survei eksternal. Nah, kalau menurut Kompolnas sendiri, apakah yang dilakukan oleh Polri ini memang hal yang sudah tepat atau masih ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana? Jadi kalau pandangan kami, Beyond the Trust itu harus disokong oleh dua fondasi. Yang pertama legalitas, yang kedua legitimasi. Legalitas dalam bentuk capaian-capaian yang ada ukurannya, ada indikatornya, jelas lah kalau mau ke sana, mau mencapai ini harus ada syaratnya ini, bagaimana standarnya. Tapi harus ada legitimasi. Kalau capaian ini kan ukuran yang dipakai Polri dan tim yang di dalam. Tetapi publik itu dengan legitimasi. Legitimasi itu bisa survei, bisa berat masyarakat. Jadi apa yang sudah dilakukan Polri sudah tepat? Kalau kita lihat tadi kan angkanya di antara 80 sampai 90. Ya. Artinya belum 100. Berarti memang ini ada yang harus diperbaiki. Kalau 100 berarti sudah bagus semua. Sehingga kita harus lihat ini progres yang sangat bagus kalau dibanding dengan kita kan pernah 2 tahun lalu sangat terpuruk ya, di bawah 50, sekarang bisa naik sampai ke 80. Tetapi belum 100, 20% inilah yang harus diobati, yang harus diberi diberi terapi, harus ada intervensi. Intervensinya apa? Ya dalam bentuk peningkatan kinerja, dalam bentuk apa sebetulnya yang dimaui publik, kemudian partisipasi publik mereka kan tentu memberikan support dalam bentuk support itu bisa dua, satu dukungan, tapi yang lebih juga kritik. Nah ketika kritik itu harus direspon juga, kritiknya karena apa? Harus ada perbaikan, harus ada progres. Saya kira ini yang harus diberikan oleh Polri bahwa jangan puas hanya di angka 80, tetapi harus juga dipelajari 20% ini di mana problemnya. Karena ketika itu nggak diperbaiki, nggak dipelajari, itu bisa nanti turun lagi. Tapi kalau itu bisa dipelajari kan lama-lama kan ketemu solusinya di mana, ketemu terapinya di mana, ya sehingga akan lebih bagus ya. Baik, terus dilakukan evaluasi dan juga perbaikan secara paralel begitu ya. Kita akan lanjut berbincang usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh. Kembali kita lanjutkan perbincangan, saya ke Pak Truno. Pak, pada 14 Oktober lalu Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 7 satuan Polri. Dan bisa dijelaskan makna tanda kehormatan ini apa sebetulnya? Ya, sebelumnya perlu kami jelaskan, sekira tahun 1961, tanggal 14 November, Polri pernah menerima anugerah yaitu Sakanti Jana Utama. Sekira tahun 1961, 14 Oktober yang lalu, itu juga merupakan bagian apresiasi yang paling tertinggi yang diberikan oleh Bapak Presiden, yaitu adalah Nugraha Sakanti. Ada 7 satuan yang menerima, dari mulai satuan dari Korbrimob, Baharkam, kemudian ada Korlantas, ada Densus 88, ada Divhub Inter, ada Pusdokes, ada Densus 88. Semua ini berdasarkan pada kinerja yang luar biasa pada satuan, untuk tingkat satuan,
bagaimana berdedikasi kepada masyarakat, bangsa dan negara sehingga dianugerahi suatu anugerah Nugraha Sakanti. Tentunya ini sebagai suatu amanah, Bapak Kapolri selalu menyampaikan, dan kemudian juga suatu apresiasi yang juga bisa memotivasi kepada satuan-satuan lain menjadi hakikatnya fungsi apa yang menjadi fungsi pelayanan Polri berbasis pada pelayanan. Nah, ini menarik ya Pak Truno, bukan hanya Presiden memberikan kepada Satuan Polri, tetapi juga Polri memberikan kepada Presiden begitu ya, penganugerahan medali kehormatan Lokap Raja Samraksana dari Polri. Ini apa arti medali kehormatan Lokap Raja Samraksana ini kepada Presiden Jokowi? Ya, Lokap Raja Samraksana adalah berbahasa Sanskerta. Artinya sesuatu hal dedikasi yang memberikan perlindungan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Pada konteks ini adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, telah mengembangkan organisasi Polri sehingga Polri pada konteks tugas dan fungsinya, baik itu Harkamtipmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum, ini melalui organisasi Polri dikembangkan sama beliau sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat. Perkembangan-perkembangan secara instrumen dan struktural, tadi yang kami sebutkan seperti salah satunya ada Direktorat PPA, PPO, dan banyak lagi kelembagaan yang lain yang berkembang, termasuk BRIMOB, Polda. Dan inilah yang membuat adanya penganugerahan Bapak Kapolri kepada Bapak Presiden, di mana selama 10 tahun kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, ini secara organisatoris di Polri dikembangkan oleh beliau sehingga kita lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta perlindungan dan juga penegakan Jadi hukum. Jadi apresiasi atas political will-nya, leadership-nya begitu ya? Betul sekali. Oke, baik. Selanjutnya saya ke Pak Wahyu. Masukan dari Kompolnas untuk membangun Polri yang lebih tangguh di masa yang akan datang menuju Indonesia Emas 2045. Seperti apa Pak Wahyu? Menuju Indonesia Emas itu harapan kita semua. Jadi bukan hanya harapannya Polri tapi harapannya masyarakat. Polri sebagai bagian dari entitas negara yang dia harus mensupport apa yang menjadi cita-cita itu dalam sektornya Polri, yaitu pelayanan sektor keamanan, maka yang dilakukan Polri ya harus menata apa yang sekarang ini menjadi kebutuhan publik. Yang dirasakan oleh publik sekarang ini masih banyak kritik, misalkan masih ada keluhan mengenai pelayanan yang buruk yang kami terima ya, kemudian keluhan perilaku dan sebagainya. Saya kira temuan-temuan oleh publik itu harus direspon dengan positif dan kemudian dilakukan langkah-langkah untuk menuju yang lebih bagus. Kalau itu tidak dilakukan, maka yang terjadi masyarakat akan muak. Tapi kalau itu dilakukan, masyarakat memberikan support dan nanti tentu angka 80 akan naik kalau itu ada support dari publik. Baik, selanjutnya saya ke Pak Truno terkait dengan langkah-langkah ke depan yang akan ditempuh oleh Polri. Adakah strategi khusus misalnya dalam 10 tahun ke depan seperti apa langkah Polri untuk bisa menuntaskan bahkan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 itu? Ya, tadi saya review terkait dengan Grand Strategis Polri sampai dengan 2025. Ini tentunya akan menyusun kembali di mana upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri untuk perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan, masukan-masukan yang tadi itu sebagai suatu acuan landasan untuk membuat perencanaan strategis berikutnya sampai dengan Indonesia Emas di 2045. Jadi artinya grand strategi ke depan ini sudah dilakukan sejak 2021 melalui metode-metode kritik, saran, masukan, kemudian FGD serta juga para pakar-pakar dan teknokrat, sehingga ini nanti hasilnya lebih memiliki suatu pelayanan yang memang berbasis pada ekspektasi tuntutan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis. Kemudian juga tagline-nya saja pada tahun ini 2024 itu adalah Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan menuju atau menongcong Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini juga Bapak Kapolri juga sudah menjelaskan, Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk membuka ruang kritik, saran serta aspirasi. Ya, tentunya ini juga dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi untuk bangsa dan negara demi kemajuan Indonesia. Dan tentunya semangat Polri dalam melaksanakan tugas pengabdian sekaligus mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa untuk sebagai modal sosial di mana mewujudkan Indonesia Emas di 2045, Mbak Vera.
Semoga grand strategi itu bisa betul-betul tercapai begitu ya, dan upaya kita bersama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas itu juga bisa diwujudkan. Terima kasih Pak Truno Yudo dan juga Pak Wahyu atas perbincangannya di Prime Time News malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Prime Time News. Saya Vera Basuan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV